Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sungguh sukacita di dalam Yesus Kristus. Dalam renungan ibadah hari ini kita boleh bertemu dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul lebih dari yang kita doakan. Mari kita berdoa lebih dulu. Kami bersyukur segala kasih karunia-Mu Tuhan yang sudah memberkati hidup kami. Tolonglah kami jemaat-Mu untuk belajar firman-Mu hari ini. Kiranya kami siap menerima berkat-berkat dari Engkau. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Lebih dari yang kita doakan. Renungan firman Tuhan hari ini yaitu kelanjutan renungan firman Tuhan dari minggu yang lalu. Doaku, harapanku. Itulah permohonan doa Paulus kepada Tuhan minggu yang lalu. Dan hari ini ayatnya lanjutan, Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jika kita melihat renungan minggu lalu, yaitu doaku, harapanku, atau doa Paulus, itu ada 3 hal permohonan Paulus di hadapan Tuhan untuk gereja Efesus. Yang pertama yaitu supaya gereja Efesus kuat, teguh di dalam Kristus. Itu permohonannya. Yang kedua yaitu agar gereja bisa memahami kasih Kristus, bisa mengenal kasih Kristus yang panjang, yang lebar, yang dalam, dan yang tinggi. Multi dimensi kasih Kristus. Dengan memahami kasih Kristus yang luar biasa, jemaat mengerti pengorbanan Kristus bagi gerejanya, bagi kita luar biasa. Dan yang ketiga, permohonan Paulus kepada Allah untuk gereja Efesus saat itu yaitu dipenuhi atau dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Mari kita sudah melihat bagaimana tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus, orang dipimpin Roh Kudus. Hidup kudus, taat kepada Tuhan, makin dewasa, mengasihi Kristus, dan berani memberitakan Injil Kristus. Hari ini lebih dari yang kita doakan. Jika kita perhatikan 3 permohonan tadi, sungguh luar biasa. Bagaimana Allah bekerja kepada gerejanya, kepada umatnya. Bagaimana Allah menjawab doa-doa umatnya. Kita perhatikan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jika kita perhatikan ayat di sini, cara kerja Allah luar biasa. Cara Allah menjawab doa-doa umatnya, hambanya, anak-anaknya luar biasa. Ayat di sini menekankan otoritas Allah di dalam Allah menjawab doa umat. Paulus dengan iman mengakui otoritas Allah, bahwa jawaban doa dari Tuhan itu melampaui apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Tuhan bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Cara kerja Allah luar biasa bagi gerejanya. Berliku-liku di luar akal, logika, kemampuan intelektual kita. Contoh di sini 1 Korintus 2 ayat 9. Pengalaman Paulus. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata,
dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Paulus sebelum dipakai Tuhan luar biasa. Dia seorang pembenci gereja mula-mula. Dia seorang pembunuh, seorang pemberontak. Sudah luar biasa kejahatan. Pantas dikutuk. Tapi apa yang terjadi? Dengan cara dan kuasa Allah, justru Tuhan pilih dan Tuhan pakai. Kalau tidak membayangkan karya itu, di luar nalarnya, di luar pikirannya, kemampuannya. Jika kita perhatikan Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Meskipun geraknya terbatas, pelanya terbatas, karena Paulus saat itu di penjara di Roma, di sini menyampaikan penghiburan kepada gereja Filipi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dimanapun tekanan, kesusahan, hambatan, damai sejahtera Allah tidak terkekang. Justru di tengah-tengah keterbatasan itu, karya Allah semakin nyata. Damai sejahtera Allah melampaui hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus. Itu yang dirasakan. Karena cara kerja Allah, cara Allah menyatakan berkat-berkatnya sangat luar biasa. Karena dia katakan tadi, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih tinggi daripada yang kita doakan, yang kita harapkan. Saudara, mungkin kita mengharapkan Tuhan bisa menjawab. Bahkan Tuhan bisa menjawab mungkin saat kita sakit, semua tenaga medis angkat tangan, tidak bisa. Tapi tatkala Allah menghendaki, tatkala Allah berkarya, tatkala Allah menyatakan berkatnya, mujizatnya, di situ karya Allah, kerja Allah melampaui akal, keterbatasan, kemampuan, kepandaian manusia. Saudara, cara kerja Allah yang melampaui akal, jika kita melihat pada umatnya, misalkan Musa saat diutus memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa banyak alasan tetap keluar menjadi. Saya tidak mampu Tuhan, saya tidak bisa Tuhan, tolong yang lain saja. Musa tak berdaya. Apalagi umat Allah saat di Mesir juga tidak suka. Tapi Allah memakai. Jika kita melihat Rahab, nenek moyang Daud, Isai, dan perempuan pelacur di sini, bagaimana menyelamatkan keluarganya? Karena apa? Imannya kepada Allah yang hidup, Allah Israel, diselamatkan. Yeremia, seorang pemuda yang berat lidah, susah untuk bicara di depan umum, tapi tatkala ketidakmampuan itu dan Yeremia menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan membuat yang luar biasa. Dipakai Tuhan untuk penyambung lidah umat Allah yang akan menerima hukuman di Babel. Juga nubuat-nubuat penghiburan. Jika kita melihat Raja Koresi, raja yang belum mengenal Tuhan, Allah Israel, Allah yang hidup, digerakkan Allah, Tuhan pulangkan umat dan beri dia hadiah-hadiah, barang-barang. Raja Koresi memerintahkan anak buahnya dan mengawal umat Israel pulang ke Yerusalem. Cara kerja Allah yang luar biasa juga kita lihat 12 murid Yesus
Dia dari Galilea. Notabene orang-orang Galilea itu pengalaman, intelektualitas, pendidikan sangat minim. Dengan segala keterbatasan, kelemahannya, cara kerja Allah luar biasa. Mengapa Allah tidak memilih orang-orang yang di Yerusalem? Intelektual, kemampuannya, pengertiannya tentang Taurat. Di sini, umat Allah dengan segala keterbatasan, kelemahannya, cara kerja Allah tidak bisa kita nilai dengan kemampuan akal kita. Disinilah yang membuat gereja Tuhan, umat Tuhan kuat. Atau firman Tuhan tadi dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Tuhan menjawab doa kita, impian kita, harapan kita, melebihi hal-hal yang kita harapkan, kita doakan. Terlebih itu yang kita butuhkan. Apa yang menghambat cara kerja Allah di tengah-tengah komunitas, hidup, bahkan keluarga kita? Jika kita teliti, ketidakpercayaan. Banyak orang tidak percaya tentang otoritas kuasa Allah, sehingga karya Allah, kerja Allah terhambat karena ketidakpercayaan orang tersebut. Pola pikir atau mindset. Ingat, salah satu strategi iblis menyerang pikiran manusia. Seperti Adam dan Hawa disesatkan karena pikirannya. Kalau dia menganggap dirinya bodoh, ya pasti. Kalau dia menganggap dirinya nggak mampu, ya pasti. Dan yang menghambat selain ketidakpercayaan, mindset pola pikir yang tidak betul, yaitu kegagalan. Aku gagal Tuhan, nggak bisa. Aku tidak mampu. Ya udah. Meskipun Allah mempunyai kuasa, meskipun Allah berotoritas, tapi Allah tidak pernah memaksa umatnya, anak-anaknya, setiap manusia. Free will, kehendak bebas manusia. Disinilah kerja Allah terhambat oleh pikiran, ketidakpercayaan, kegagalan umat manusia. Juga waktu. Kadang kita nggak sabar menunggu waktu Tuhan. Kalau kita lihat Yesus mengajarkan doa yang dijawab, kita harus mencari. Kita harus berdoa. Dan satu, harus sabar. Ketidaksabaran. Apa yang menyebabkan Saul gagal total memimpin umat Allah? Merupakan raja pertama di Israel saat itu. Kegagalan Saul tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Suruh nunggu 7 hari. Nanti Samuel yang memimpin korban itu. Saul tidak sabar. Akibatnya dia memimpin sendiri dan itu menyalahi aturan dan mendahului Tuhan. Ketidaktaatan. Jika kita melihat kadang sok tahu atau mengatur, Tuhan seharusnya ini yang memberikan padaku, tapi kok ini yang terjadi padaku. Sehingga kita sok tahu. Akhirnya apa? Ingin mendikte Tuhan, ingin mengatur Tuhan. Jadi banyak hal yang menghambat Allah bekerja. Allah melimpahkan kekuatan berkat-Nya kepada umatnya, kepada gerejanya. Jika kita perhatikan tadi, lebih dari yang kita doakan. Artinya, permohonan kita A, permohonan kita B, Allah memberi lebih. Bahkan kadang yang tidak kita minta, bahkan kadang yang tidak kita pikirkan, harapkan, itu Tuhan berikan. Contoh Salomo itu, dia hanya minta hikmat, tidak minta kekayaan, tidak minta kemenangan, tapi tahu itu juga Salomo butuhkan. Tuhan juga limpahkan itu.
Karena itu renungan hari ini lebih dari yang kita doakan. Kalau Tuhan memberikan sesuatu kepada umatnya, kepada anak-anaknya, terlebih itu yang kita butuhkan, harapkan saat ini. Saudara, kerja Tuhan, cara Tuhan, otoritas Tuhan yang luar biasa itu tidak hanya berkat-berkat secara jasmani, berkat-berkat secara kasat mata, tapi juga kekuatan. Di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah penindasan, di tengah-tengah banyak masalah, kesulitan, otoritas Allah memberkati umatnya. Jika kita lihat janda Sarfat, kekurangan secara ekonomi, ini saya berikan kepada Elia atau saya makan, sebab minyak dan tepung ini tinggal hari ini. Tapi janda Sarfat, keadaan kalau saya pilih yang pertama nggak saya berikan, besok juga mati. Tapi kalau pilihan kedua saya berikan apa seperti janji Nabi Elia, bisa juga mati dan aku hidup kemungkinan. Lalu memilih kemungkinan kedua. Ada kekuatan, ada hikmat. Jika kita belajar dari janda miskin, dengan segala kekurangannya, apa yang ia makan, tapi karena ini hak Tuhan, Yesus memuji luar biasa. Janda ini memberi dari kekurangannya, ketidakberdayaannya. Yesus memuji. Jika kita belajar dari jemaat Makedonia, apa yang terjadi? Dia banyak masalah, banyak penderitaan, miskin. Bayangkan, sudah miskin, banyak masalah, banyak penderitaan. Tapi soal melayani, soal bersinergi, soal berbagi, itu luar biasa. Artinya apa? Otoritas Allah, karya Allah melampaui apa yang kita miliki, apa yang kita pikirkan. Orang-orang yang terbatas ini, orang-orang yang secara ekonomi sangat minim, sangat sederhana, dengan segala keterbatasannya Allah berikan hikmat. Sehingga apa? Mereka mengalami sukacita di tengah-tengah keterbatasannya, di tengah-tengah penderitaan. Itu juga cara kerja Allah yang luar biasa. Mari saudara, seperti renungan hari ini, lebih dari yang kita doakan. Kalau Allah menjawab doa kita, mengabulkan permohonan kita, hal-hal yang tak terpikirkan, Tuhan sudah sediakan. Bahkan Tuhan akan memberikan lebih. Bahkan itu terbaik. Ayat yang terakhir, Matius 7 ayat 11. Yesus katakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga akan memberi apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan. Saudara yang dikasih Tuhan, orang dunia, bapak-bapak di dunia yang jahat tahu akan memberikan yang terbaik untuk saudaranya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Bapak di dunia yang banyak kekurangan, kelemahan, terlebih Bapa kita di surga. Kan itu hari ini, mari kita terus berserah, memohon kepada Allah Bapa kita, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Kita belajar merendahkan hati kita. Kita menyerahkan segala pergumulan kita, kesusahan, kesulitan kita hari ini. Karena apa? Kalau Allah memberi, itu lebih dari yang kita doakan, dari yang kita harapkan. Mari kita memohon dengan iman, dengan ikhlas, dengan sukacita. Karena janji firman Tuhan hari ini kita dengar, kita lihat, bulan dari Tuhan lebih
dari yang kita doakan, lebih dari yang kita harapkan. Mari kita tiada henti-hentinya berdoa, merendahkan hati, berkarya untuk kemuliaan nama. Karena janji Tuhan indah dan sangat indah, terlebih hal-hal yang kita butuhkan saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu Tuhan, pada hari ini mengingatkan kami semua. Banyak hal yang kami doakan, harapkan, sampai kami susah untuk menggambarkan kata-kata Tuhan. Karena itu kami berserah, kami merendahkan hati hari ini, mengimani firman bahwa Tuhan tatkala menjawab setiap doa kami, syukur kami akan memberi lebih. Dan kami yakin itu yang sedang kami butuhkan. Tolonglah Tuhan, hari ini mungkin ada jemaat anak yang perlu kesembuhan, pemulihan, kekuatan. Tuhan akan angkat sehingga mereka siap menerima berkat. Dan hari ini Tuhan, kami juga mau, jika kami bisa berbuah, hidup kami bisa untuk kemuliaan nama Engkau. Pakailah Tuhan, karena kami yakin segala berkat Tuhan akan ungkapkan bagi kami. Tuhan juga kuatkan jika ada beban-beban yang berat saat ini. Kami yakin otoritas-Mu, kuasa-Mu memberikan hikmat, memberikan hati yang bijaksana, sehingga karya Engkau pasti sangat indah bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bahkan bagi masa depan kami. Terima kasih Bapa. Lah sembah, doa dan syukur kami di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami persembahkan. Amin. Kau beri